Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perumpamaan tentang penabur di Markus 4, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari Sabtu yang lalu tentang bagaimana kita memperoleh tanah hati yang baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi jawaban di kolom komentar. Dan dari jawaban-jawaban yang ada dua yang saya tangkap, yaitu bahwa kita harus mau dibentuk, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dari kemauan itu ada actionnya. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, itu adalah cara-cara kita memperoleh tanah hati yang baik. Tapi saya mau bahas hari ini adalah tentang ciri-ciri dari kondisi tanah hati tersebut, sehingga ketika kita mau untuk memperoleh tanah hati yang baik, ketika kita mau rajin baca Alkitab, kita tahu barometernya atau kita tahu ukurannya tentang tanah hati yang baik. Mari kita kembali membaca tentang penabur ini, Markus pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tanah yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan, ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang di pinggir jalan adalah mereka yang mendengar firman, tapi firman itu tidak diterima, sehingga iblis mengambil. Nah, penolakan firman Tuhan ini adalah barometer pertama. Kenapa orang menolak firman Tuhan? Kita membaca di dalam Yeremia pasal 36 ayat 23 dan ayat 24. Yeremia pasal 36 ayat 23 dan 24 saya bacakan. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-oyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Yeremia 36 ini bagian dari seruan Yeremia kepada Raja Yoyakim bahwa mereka harus bertobat. Akan tetapi Raja Yoyakim menolak firman Tuhan. Raja Yoyakim tidak merasa menyesal. Tadi ya ayat yang ke-24 katakan bahwa tidak seorang pun yang terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Tidak ada penyesalan. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak suka dengan firman Tuhan yang diberitakan oleh Yeremia. Menolak firman Tuhan. Nah, inilah ciri-ciri atau barometer pertama. Kenapa orang-orang yang memiliki tanah hati model pinggir jalan adalah orang-orang yang tidak senang dengan firman Tuhan. Senangnya, maunya dengarnya sesuatu yang menyenangkan hati, yang membuat enak, membuat nyaman, sukacita. Dan itu akhirnya membuat penolakan terhadap firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mengajar, firman Tuhan yang memperbaiki kesalahan, firman Tuhan yang menyatakan kebenaran. Itu semua tidak enak. Tapi firman Tuhan yang konfirmasi, oh begitu ya, ini jadi saya benar ya, ini enak ya, ini boleh ya, ini ternyata saya legal ya secara rohani untuk melakukan ini. Nah, yang pembenaran diri itu diterima. Itu baru mereka mau dengar. Nah, barometer ini yang perlu kita hindari Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ketika kita mau memiliki tanah hati yang baik, kita harus menerima dulu firman Tuhan. Jangan seperti tanah hati pinggir jalan, tapi mulai menyadari bahwa tanda-tanda tanah hati pinggir jalan adalah penolakan terhadap firman Tuhan. Dengan demikian, mari kita belajar menerima firman Tuhan. Baik firman Tuhan itu enak didengar, maupun yang menegur, tetap kita terima. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar untuk menerima firman-Mu. Apapun Tuhan
yang kau beritakan kami mau terima. Yang menegur, memperbaiki kesalahan, yang menyatakan kebenaran, yang mengajar, semuanya kami mau terima Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itu hidup dan itu akan menjadi berkat bagi setiap kami, berkat dalam kehidupan baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang akan melaksanakan segala aktivitas, yang bekerja, yang berwirausaha, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat buat mereka berhasil. Ya bagi yang sekolah yang belajar, Tuhan juga beri hikmat. Mereka dapat mengerti segala pelajaran yang sudah diberikan. Mereka dapat memperoleh hasil-hasil yang terbaik yang daripada-Mu. Jaga lindungi mereka semua dalam menjalankan semuanya itu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami padamu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, amin.